Terputus ya, Masya Allah. Ulang, Afwan. Iya, Bisa baik. disambung nih. Ya, saya ulang lagi penjelasan tadi. Ya, berapa detik tadi? Iya, 5 mungkin bisa kok. terputus. Ya, baik. Jadi kembali tadi, al-kibir sifat sombong dan sifat ujub, ya, membanggakan diri. Ya, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan paling aku takuti atas kalian, kata Umar Khattab, adalah syuhud muta', yaitu sifat bakhil yang ditaati, yang diperturutkan. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Ya bagaimana hawa nafsu diperturutkan? Itu sampai-sampai melanggar hukum Allah. Nah itu dikatakan hawa nafsu diperturutkan. Sehingga hawa nafsu jadi apa? Jadi Tuhan bagi dia. Itu dikatakan mempertuhankan hawa nafsu. Ya, kemaksiatan, ya, mencuri, sifat apa keinginan untuk curi diperturutkan, keinginan untuk menipu diperturutkan, keinginan untuk membunuh diperturutkan, keinginan untuk berselingkuh, berzina diperturutkan dan seterusnya. Nah, nah itu dikatakan apa? Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya karena Tuhan itu kan wajib untuk ditaati kan gitu kan. Kalau di Tuhan kan wajib taati. Apapun permintaan Rabb Tuhan harus diperturutkan kan gitu. Ditaatin. Nah, kalau hawa nafsu seperti itu, berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Semua diperturutkannya. Ya. Kemudian wa ijabul mar'i bira'yi, orang yang kagum terhadap pendapatnya, yaitu ujub. Pendapatnya apa? Merasa dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, pendapat yang paling benar, kan gitu. Wa hiya asyadduhunna, ini yang paling parah. Yang paling parah adalah kalau sudah orang yang ujub pada dirinya, maka orang lain dianggap salah semuanya. Jadi kembali tadi apa tidak perlu hidupnya disombongkan hidup ini. Jadilah orang yang tawadu terhadap orang lain. Tidak boleh menyombongkan diri, terlebih lagi menyombongkan diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merendahkan orang lain. Apa yang perlu disombongkan? Padahal kita lahir dunia ini nggak bawa apa-apa. Juga kembali kepada Allah juga nggak bawa apa-apa. Mati apa yang dibawa ketika mati? Nggak ada bawa apa-apa. Melainkan amal. Amal baik, amal buruk. Kalau secara fisik adalah tidak lebih daripada kain 3 lembar atau 5 lapis. Nggak lebih dari itu. Itu yang dibawa. Sebagaimana lahir nggak bawa apa-apa. Ketika mati pun nggak bawa apa-apa. Apa yang perlu disombongkan? Maka itulah diperintahkan untuk bertaubat Allah Subhanahu wa taala daripada sifat apa? Sifat sombong, sifat ujub. Karena bagaimanapun manusia itu adalah berbuat salah. Maka perhatikan hadis Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Perhatikan ini Nabi memakai konteks khata'. Di sini perlu kita memahami dari sisi bahasa supaya teks-teks ayat atau hadis itu dapat dipahami lebih dalam lagi. Apa itu khata'? Berbeda dengan khati'. Khati' itu berbuat salah. Kalau khata' itu sering buat salah. Karena itu isi mubalaghah. Sama seperti ghaffar, ya, halak, tukang cukur. Kenapa dikatakan tukang cukur kata halak bukan halik? Halikun isim fa'il. Kenapa halak? Karena dia mencukur bukan sekali 2 kali. Ya, nggak terhitung. Mungkin puluhan tahun dia melakukan apa? Mencukur kepala orang. Nah, itu karena seringnya maka dikatakan halak. Nah, demikian juga manusia ini. Karena manusia ini sering buat salah, maka konteksnya apa? Eh, khata'. Makanya terjemahan yang paling tepat adalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tuh sering buat salah. Perlu ditambah kata seringnya. Ya. Supaya manusia itu merasa mengakui bahwa senantiasa buat salah. Memang itu kenyataan.
Setiap manusia itu khata, kata Rasulullah. Ya. Sering buat salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering buat salah adalah tawwabun. Perhatikan tawwabun. Bukan, berarti itu juga isi mubalaghah. Artinya apa? Sering bertobat. Sering bertobat. Maka Nabi SAW itu dalam sehari berapa kali bertobatnya? Minta ampun Allah. Berapa kali? 100 kali. Satu riwayat 70 kali. Itu minimal. Jadi orang sering bersalah itu bukan suatu hal yang apa? Yang tidak mungkin terjadi. Memang itu sifat manusia. Kalau tidak buat salah hanya sekali dua kali, ya bukan manusia namanya. Apalagi tidak ada buat salah sama sekali. Itu malaikat. Makanya di sini Rasul ingatkan, karena manusia itu sifatnya sering buat salah. Maka Rasul ingatkan adalah sebaik-baik orang yang sering buat salah adalah bertobat. Ya. Dan tobatnya sering bertobat. Kemudian selanjutnya al-ghadab wa tajassus. Silakan. Al-ghadab wa su'ud. Ya. Ustaz. Tafadholi Yanti. Al-ghadab. An An Abi Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Ya. Su'uddon qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam. Terus masih ada kaitan nih. Sampai nomor 10. Oh iya. Tajassus huwal bahsu anil aurati An ya. oh, An aurat. Ini tuh sukun ya. Nunnya sukun. an auratil akhirina wa ma'ayi Akharin. akhirin wa ma'ayi bihim wa kasfu ma sataruhu qala ta'ala wala tajassasu algi apa ini Ustaz? Al-ghibah. Oh, al-ghibah wahia dzikruka akhaka bima yakruh qala Yakrah. nabi bima yakruh qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghiyabah qalu Allah Rasulullahu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakruh kila afaro'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqadi tabtahu wa in lam takun fihi Wa illam yakun fihi. Wa illam yakun wa fihi. illam yakun fihi faqad bahattahu. Nah. Qala ta'ala. Faqala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula an yakula lahma akhihi. an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, satu orang lagi silakan. Tafadhol Asari. Nah, Ustaz. Ya. As-sabi al-ghadab. Ya. Al-ghadab an Abi Hurairah radhiyallahu an ana rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Atasi su'udzan
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Tsamin tajassasu tajassasu wal bahtsu ani auratil An. Sukun ya, itu sukun. An. tajassasu wal bahtsu an auratil akharina wa ma'ayibihim wa kashfu ma sataruhu. Qala ta'ala wa la tajassasu. Al-'ashr al-ghibah wa hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Wa qala ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, ahsan, barakallahu fikum jami'an. Tapi yang ketujuh adalah sifat yang tercela al-ghadab, ya, marah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala li Nabi sallam, berkata kepada Nabi sallam, ausini, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Nasihat ya Rasulullah. Iya. Qala, kata Rasul, la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, Rasulullah ulang-ulang berkali-kali. Qala la taghdab. Itu nasihat Rasulullah SAW. Jangan kamu marah. Karena sifat marah adalah sifat yang tidak baik. Karena akan berakibat kepada tindakan. Bukan hanya marah itu dengan ucapan, tapi bisa membawa kepada perbuatan. Nah, maka itu ketika marah harus dikendalikan. Maka dianjurkan ketika marah, padamkan kemarahan itu dengan apa? Berwudu. Karena orang kalau sudah marah sekali, itu bisa tidak akan terkendalikan. Ya. Akal sehatnya sudah nggak jalan. Ini jangan sampai terjadi dalam rumah tangga, ya. Karena tidak sedikit terjadi rumah tangga. Suami marah, nggak karu-karuan, sampai-sampai apa? Memukul istrinya, ya, KDRT, kekerasan rumah tangga. Kemudian apa? Perlakuan yang tidak baik terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Karena tidak sedikit seorang ayah apalagi yang berlaku kasar. Berlaku kasar. Kenapa kasar? Ini kembali kepada kepribadiannya. Karena menikah orang yang tidak soleh, itu dia. Orangnya tidak soleh, tidak ibadah. Gimana hatinya lembut kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ibadah, hati akan kasar. Ya. Kalau sudah seorang suami kasar dalam rumah tangga, maka ingatlah rumah tangga itu akan hancur, broken home. Ya. Padahal ketika dia mau nikah ingin mendapatkan keturunan yang baik, tapi setelah diberikan keturunan, dia sendiri tidak bisa memperbaiki dirinya. Maka seorang suami itu, termasuk seorang istri, kalau sudah berumah tangga, terbiasa harus lebih banyak memperbaiki diri. Karena dia akan jadi sebagai contoh dari keluarga, dari anaknya. Anak itu akan menjadi contoh bagi anak, bagi apa? Ya, orang tua akan bagi contoh bagi anaknya. Ya, kalau orang tuanya baik, soleh, anaknya insya Allah akan soleh. Ya. Kata orang, buah itu tidak akan jatuh, tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, artinya sikap anak dan sebagainya itu tidak akan jauh daripada sifat bapaknya, sifat ayahnya, sifat ibunya gitu. Karena ketika anak itu lahir, dia akan melihat apa yang ada di sekitarnya. Yanzur man haulahu. Ya, melihat apa yang siapa saja di sekitarnya dari mulai ayah dan ibu dan seterusnya. Jadi berumah tangga ini bukan hanya semata-mata melimpaskan hawa nafsu. Ya, bukan semata-mata itu. Memang itu kebutuhan. Ya, kalau enggak dia akan berzina. Kan gitu. Tapi jauh lebih itu lagi.
adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh, anak yang soleh, dan seterusnya. Maka ayah dan ibu itu harus lebih soleh lagi. Jadi setelah menikah harus lebih berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri. Ya. Banyak kejadian, kadang-kadang rasa terenyuh jadi ada anak digebukkan oleh bapaknya, dicambuk, digasper sampai biru, ya Allah ya Rabb. Bahkan kadang-kadang anak perempuan lagi diperlakukan seperti itu, kasar. Gimana seorang ayah kasar kepada anaknya? Bahkan kepada anak perempuan sekalipun. Coba. Contohlah Nabi. Ya. Bagaimana Nabi alaihissalam memperlakukan anaknya. Maka memperlakukan cucunya Hasan Hussein. Begitu dengan kasih sayang, peluk hangat, subhanallah. Itu dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Itulah Allah ungkapkan itu agar umatnya mencontoh Nabi. Bagaimana beliau berumah tangga. Beliau sebagai Nabi, sebagai panglima dalam perang, sebagai kepala negara, sebagai Rasul. Subhanallah. Tapi dalam rumah tangganya beliau, bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, apa katanya? Nabi tidak pernah menggunakan tangannya melainkan untuk jihad fisabilillah. Artinya tidak pernah memukul. Enggak pernah memukul. Sedikit pun Nabi enggak pernah memukul. Kemudian lihatlah pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan Anas bin Malik. Ya, sebagai khadim Rasulullah 10 tahun di kota Madinah. Sejak Rasulullah datang, dia langsung sebagai apa? Khadim, pelayan Nabi SAW. Sampai Rasulullah wafat. Ya. Apa katanya? Sama saya menjadi pembantu Rasulullah. Tidak pernah tidak pernah dia mendengar dari Rasulullah, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Tidak. Coba sampai segitunya. Sampai segitunya. Ya. Tentu perlu ketahui bahwa Anas juga orang yang soleh, pembantu yang soleh. Tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, ya, yang harus dilayani. Kembali tadi, bagaimana Rasulullah dalam rumah tangga. Maka itu jadilah seorang suami dan juga seorang ibu, ya, memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, ya. Jangan marah-marah tidak pada tempatnya. Apalagi marah itu dilampiaskan dengan tindakan memukul, menjambak, menggampar, menempeleng, ya. Kemudian memukul anaknya, pada anak yang kadang-kadang masih kecil, ya, belum tahu apa-apa, ya. Itu secara psikis itu terganggu. Nah, inilah dia kadang-kadang orang tua tidak paham, ya. Itu secara psikis anak itu membekas itu. Ya, membekas. Dia akan ingat sampai tua, sampai dia menjadi berkeluarga, sampai dia akan jadi kakek. Dia akan terus teringat dia bagaimana perilaku kasar ayahnya, ibunya kepada dia. Itu yang hati-hati dalam masalah ini, dalam pendidikan. Memang perlu senantiasa ada kajian-kajian yang berkaitan dengan KDRT itu. Ya. Ya, kekerasan rumah tangga, ya, perlu dikaji bukan saja dari sisi syariat, tapi juga dikaji dalam segi psikis, dampak buruk terhadap perkembangan anaknya jika orang tuanya berperilaku yang tidak benar. Ya. Apa yang harus diperlakukan seperti itu, mukul-mukul dan sebagainya dengan cara kasar, ya, itu bukan solusi. Ya, kalau anak itu malas dia belajar atau apa, ya kan tidak perlu harus memukul pukulan yang menyakiti, ya, sampai membekas, ya. Baik. Kemudian adalah suudzon, yaitu prasangka buruk kepada saudara. Seharusnya tabayun terlebih dahulu. Tidak boleh berprasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk, dia akan tajassus ini. Jadi ada kaitan ketiga-tiga ini. Tajassus itu apa? Mencari aib-aib orang lain. Nah, menyingkap aib orang lain. Kalau sudah tajassus,
dia akan melakukan ghibah. Arti ghibah adalah menyebutkan tentang saudaranya apa yang tidak disukainya. Ngomongin saudara, ya, sesama muslim, sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut, ya, di belakangnya. Diungkapkan aib orang lain. Apa urusan muka aib orang lain? Ada keuntungannya? Apa keuntungan bagi dia ungkapkan aib saudaranya? Nggak ada gunanya. Justru dianjurkan untuk menutupi aib seseorang, bukan diungkapkan. Perhatikan di sini, perhatikan ayat ini saling berkaitan, ya. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai yang beriman, maka jauhilah kebanyakan sifat dhann, prasangka. Ya. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Itulah suudzon, prasangka buruk. Nah, kemudian apa kata Allah SWT? Wala tajassasu. Itu lanjutan ayatnya. Wala tajassasu. Jangan kamu tajassus. Jadi ini awalnya prasangka buruk. Dengar dari orang, atau ada orang menyampaikan berkaitan dengan temannya, ya kan? Hal-hal yang buruk. Ya. Bagaimana sikap sebaiknya? Hah? Jangan diterima itu. Belum tentu itu benar adanya. Kalaupun benar adanya, ditutupin. Kalau itu diterima tanpa tabayun, akhirnya apa? Tajassus. Artinya apa? Dia akan cari kebenaran itu. Benar atau tidak. Ya kan? Nah, dia akan apa? Dia akan cari. Seharusnya ngapain dia cari? Ngapain diurus hal-hal yang seperti itu? Tidak ada gunanya. Ya. Kemudian kalau sudah tidak akan cari itu. Ya. Apalagi ada sifat apa? Sifat tidak senang kepada saudaranya. Nah, itu akan cepatlah dia mencari berita itu tentang kebenarannya itu. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah cari, ya sudah diungkapkan. Dia merasa itu benar, sudah benar. Nah, akan diungkapkan. Maka disebarluaskan aib orang. Apa kata Allah selanjutnya? Kemudian selanjutnya wala yaghtab. Ini selanjutnya. Wala tajassus wala yaghtab. Nah, kalau tajassus, sudah tajassus, sudah tahu benar, jangan diribahkan. Kalau sudah sampai di sini saja, ya kan? Pertama suudzon itu dilarang. Suudzon dilarang. Tapi ternyata kalau seandainya ada menyampaikan lalu suudzon itu dilarang, ya. Nah, tahu-tahu sudah sampai tajassus dia mencari. Ya, kalau sudah itu jangan merasa sudah benar, udah jangan ditutup gitu. Ya, jangan diomongin para orang lain. Tapi kadang-kadang nggak cukup, apalagi ada kebencian diomongin. Maka Allah katakan, yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian melakukan ghibah terhadap sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan? Apakah salah seorang kalian ingin senang memakan daging bangkai, daging saudaranya sudah jadi bangkai, maitan. Fakarihtumu. Nah, padahal kamu itu tidak suka. Tentu tidak suka. Wattaqullah. Takutlah kamu kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sehingga Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya. Nah, ini ujung ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita renungkan ayat ini apa? Pertama suudzon, nanti tajassus, nanti bisa kepada ghibah. Perhatikan di sini apa itu ghibah? Dan Rasulullah mengatakan atadru mal ghibah atau seterusnya mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu mengungkapkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Ya, dia tidak senang kalau dirinya aibnya diungkapkan ke orang lain. Sekira siapa saja ya, bukan saja bukan satu dua orang. Secara umum orang tidak senang aibnya diungkapkan. Qila, lalu dikatakan afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya apa yang aku kata itu ada pada saudaraku? Artinya aib itu betul-betul aib itu ada pada saudaraku. Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul, jika apa yang kuungkapkan itu ada padanya, faqad ightabta,
maka sungguhnya kamu telah melakukan ghibah. Itulah ghibah. Ya. Jadi mengungkapkan aib sekalipun benar itu diungkap, itulah ghibah kata Rasulullah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Jika tidak ada pada dirinya, sungguhnya kamu telah melakukan kebohongan besar. Bahatta itu, perhatikan, bahatta itu perbuatan bohong yang diada-adakan, perbuatan bohong yang kedustaan yang besar kamu ada-adakan. Karena itu merendahkan martabat orang lain, merusak martabat orang lain. Benar saja itu dilarang, itu ghibah, apalagi enggak benar. Apalagi tidak benar. Dapat berlipat lagi dosanya. Dosa kebohongan, dosa menghibah orang lain, dosa kebohongan. Itu diingatkan Rasulullah. Sekalipun benar, tidak boleh diungkapkan. Karena dianjurkan untuk menutupi aib saudaranya. Dan aib saudaranya. Man satara aiba akhi, satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Qala Nabi sallam. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, man satara aiba akhi fid dunya, satara aibahu fil akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi aib nanti di akhirat. Ya. Artinya aibnya tidak akan dibuka di hadapan khalayak orang di hari kiamat. Ya. Cukup dia mengetahui. Ini poin 9, 9, 10 ini saling berkaitan itu ya. Dan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan ini. Dan ini yang banyak terjadi ya. Suka menghibah orang lain. Wa na'udzubillah. Maka itu harus senantiasa bertobat Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik, sifat yang tidak baik ini. Baik, sampai di sini ya kajian kita. Baik, mungkin ada satu pertanyaan barangkali ya. Sudah lewat ya. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Kita punya waktu sisa 3 menit ya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ini berkaitan dengan menggibah tadi ya Ustaz ya. Kemudian dosa dengan orang lain. Nah, kalau misalnya seseorang itu ya Ustaz, berdosa sudah pernah menggibah seseorang. Kemudian misalnya kita mau memberitahu kepada orang itu kan malah justru akan menimbulkan satu permasalahan kan. Jadi yang semula baik akan menjadi tidak baik. Nah, bagaimana cara kita menghapus dosa yang sudah kita lakukan? Nah, seperti itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz. Ya. Ada teman itu cerita begini. Saya itu dulu pernah ngontrak di satu rumah. Nah, seperti itu. Kemudian saya nggak bayar listrik, nggak bayar telepon. Waktu itu kan telepon rumah ya Ustaz ya, katanya begitu. Tapi saya tinggalkan saja itu. Cuman di awal itu yang pasang telepon memang saya sendiri gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Kemudian sekarang orangnya sudah meninggal, pemilik rumah tadi. Apa yang bisa dia lakukan untuk itu Ustaz? Ya. Syukran jazakallahu khair untuk jawabannya. Ya, barakallah. Ya. Babang kalau diungkapkan mungkin terjadi lebih parah ya. Bisa minta maaf secara umum. Ya. Secara umum mohon maaf, mungkin saya selama ini banyak kesalahan, mungkin barangkali mengomong-ngomongin ukhti yang tidak baik ya. Saya kira itu sudah termasuk minta maaf ya. Tidak perlu diungkapkan kesalahannya apa kan gitu. Sebab itu mempertimbangkan kalau diungkapkan malah jadi jadi tidak baik. Kan bisa secara umum datangi minta maaf, tetap minta maaf. Ya. Ya, mohon maaf Bu Muhammad Ukhti ya, mungkin saya selama ini banyak salah. Ya, bisa jadi saya ngomong ini sebagai macam-macam ya. Minta maaf ya. Kan gitu. Jadi tidak mesti juga harus kepada perbuatan yang kita sebutkan apa ya kesalahan kita, tidak mesti juga. Yang penting kita ungkapkan secara umum itu bisa. Mohon maaf, mungkin saya banyak salah ya.
selama hari ini ya kepada ukhti mohon maaf mungkin barangkali terucap ya di belakang ukhti ya dengan bahasa-bahasa yang tidak membuat dia tersinggung kan gitu ya. Yang jelas harus minta maaf pada yang bersangkutan ya. Karena kalau dosa pada orang lain ini yang paling berat itu. Ya, paling beratnya apa? Cara bertobatnya itu berat. Yaitu apa? Harus meminta halalkan ya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan terhadapnya. Kalau itu berupa harta harus dikembalikan. Ya. Kalau tidak ya minta maaf ya untuk ditangguh, untuk dibayar atau kalau bisa dibebaskan ya. Yang penting minta kehalalannya darinya. Maka itu dianjurkan dalam Islam. Ya. Kezaliman yang pernah dilakukan minta dihalalkan. Sebelum nanti di hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar. Ya. Kemudian yang kedua adalah tetap itu kan kewajiban dia. Iya, kewajiban dia membayar apa? Telepon. Iya. Tetap kewajiban dia. Ya, kalau itu ibaratkan hutang ya, meninggalkan hutang. Kepada siapa? Kepada keluarganya yang ahli warisnya kalau ada, cari ahli warisnya jika ada. Ya, kalau tidak ada ya sedekahkan. Berapa yang dulu kira-kira yang ditinggalkan berapa? Mungkin 100.000, mungkin 500.000 ya. Sedekahkan kalau kita tidak ketemu dengan keluarganya. Ya. Kalau ketemu keluarganya, itu berikan kepada mereka. Sampaikan. Ya. Dulu sempat menunggak. Ya. Mohon maaf ketika itu saya tidak punya duit. Dan sebagainya. Ya. Tapi wallahu ta'ala a'lam. Yakfi, Ustaz. Baik. Cukup ya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan kita dan dosa kedua orang tua kita, baik yang sudah menduduki kita maupun yang masih hidup. Dan Allah SWT juga mengampuni dosa keluarga kita, anak dan keturunan kita. Ya Rabbal Alamin. Kita akhir doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.